Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang beberapa kemampuan Trafalgar Law setelah Awakening OP-OP no Mi. OP-OP no Mi merupakan buah iblis bertipe Paramecia dan bisa dibilang sebagai buah iblis yang paling overpower. Selama arc Wano Kuni, OP-OP no Mi telah menunjukkan kelasnya bahkan sampai-sampai membuat Kaido dan Big Mom muntah darah. Jika kalian ingat, dalam kilas baliknya, OP-OP no Mi pernah menjadi rebutan antara tiga pihak, yaitu pihak Angkatan Laut, pihak Bajak Laut Doflamingo, serta yang terakhir ada Rocinante. Karena memiliki kemampuan yang overpower maka tidak heran kalau buah iblis tersebut sampai dihargai sangat mahal yaitu 5 miliar berry. Angka 5 miliar berry tergolong sangat fantastis mengingat harga buronan Kaido dan Big Mom saja tidak sampai menyentuh angka itu. OP-OP no Mi juga mempunyai satu efek khusus yaitu dapat membuat orang lain abadi meskipun harus mengorbankan nyawa si pengguna jurus. Dengan segala keistimewaannya tadi, bisa dibilang OP-OP no Mi merupakan buah iblis bibit unggul atau buah iblis spesial. Berikut adalah 6 kekuatan OP-OP no Mi Trafalgar Law setelah buah iblisnya Awakening. Yang pertama, ada kemampuan bernama Keirum. Keirum sebenarnya mirip dengan Room versi biasanya, tapi ruang yang dibuat oleh Keirum ukurannya lebih kecil. Ketika menggunakan kemampuan ini, Torao awalnya menciptakan room kecil di atas tangannya di mana itu bentuknya mirip seperti Rasengan Naruto. Meskipun kecil tapi room tersebut nyatanya dapat digunakan untuk melapisi objek tertentu seperti pedang. Pedang yang dilapisi Keirum tentunya akan bisa menggunakan kekuatan OP-OP no Mi. Torao pertama kali menggunakan kekuatan ini yaitu ketika dirinya melawan Big Mom. Keirum bisa dibilang merupakan upaya terakhir dari Torao ketika berhadapan dengan Big Mom yang memiliki kulit yang super keras. Kalian bisa melihat Trafalgar Law menggunakan Keirum yaitu pada manga One Piece chapter 1030. Kemampuan kedua Trafalgar Law setelah Awakening ada jurus bernama Anesthesia. Anesthesia bisa dibilang merupakan pengembangan dari kemampuan sebelumnya yaitu Keirum. Jika Keirum, langkah Torao cuma sampai pada menciptakan room ukuran kecil saja, maka untuk menerapkan room kecil tersebut yaitu dengan menggunakan kemampuan terbaru bernama Anesthesia. Saat menggunakan Anesthesia, Torao melapisi Kikoku miliknya dengan Keirum. Setelah dilapisi oleh Keirum, Kikoku sekarang menjadi pedang super kuat bahkan tubuh besi milik Big Mom pun bisa ditembus oleh pedang Kikoku. Selain mempertajam pedang, Anesthesia ternyata bisa juga memanjangkan pedang. Kalian bisa melihat Torao menggunakan Anesthesia yaitu pada One Piece chapter 1030, tepatnya ketika Trafalgar Law melawan Yonko Big Mom. Anesthesia Trafalgar Law sebenarnya terinspirasi dari istilah kedokteran yang bernama anestesi. Dalam dunia medis sendiri, anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan operasi dan berbagai prosedur lainnya. Bisa dibilang anestesi merupakan pembiusan. Istilah anestesi pertama kali digunakan oleh Oliver Wendell Holmes pada tahun 1846. Yang ketiga, ada kekuatan bernama Shockwheel. Jika Keirum adalah menciptakan room versi kecil, lalu Anesthesia adalah melapiskan room kecil tersebut pada senjata, maka Shockwheel lebih keren lagi. Saat Trafalgar Law bertarung sengit dengan Yonko Big Mom, Torao sempat mengeluarkan jurus Shockwheel. Big Mom yang sempat terkena tusukan Kikoku yang dilapisi dengan Keirum dan ditingkatkan dengan Anesthesia kemudian dirinya terkena serangan telak lagi. Ketika pedang Kikoku menusuk tubuh Big Mom, Torao melepaskan gelombang kejut listrik di mana itu melukai tubuh keras Big Mom dari dalam. Bisa dibilang Shockwheel mirip-mirip dengan Gamma Knife. Jika Gamma Knife digunakan untuk menyerang tubuh bagian luar, maka Shockwheel digunakan untuk menyerang tubuh bagian dalam. Serangan Shockwheel sepertinya sangat kuat sekali di mana Big Mom tampak muntah darah setelah terkena serangan tersebut. Kalian bisa melihat Trafalgar Law menggunakan jurus Shockwheel pada komik One Piece chapter 1030. Kekuatan keempat Trafalgar Law setelah Awakening ada jurus bernama Pansturwheel. Bisa dibilang Pansturwheel merupakan versi lebih kuatnya lagi dari serangan sebelumnya yaitu Shockwheel. Menurut penjelasan One Piece Wiki pun, Pansturwheel adalah kekuatan paling merusak dari Trafalgar Law apalagi setelah buah iblis OP-OP no Mi Awakening. Ketika menggunakan Pansturwheel, pedang milik Torao terlihat memanjang seperti Toya Sakti miliknya Shun Gokong. Pedang tersebut akan menusuk apa saja yang ada di hadapannya. Setelah menembus tubuh besi Big Mom, pedang tersebut terus saja memanjang bahkan tanah Onigashima sampai berlubang dan menembus ke tanah Wano Kuni.
Ketika sampai ke dalam keadaan tertentu, Torao melepaskan gelombang kejut yang super kuat di mana itu meledakkan apa saja yang tertusuk oleh pedang Kikoku. Ledakan itu menyebabkan kerusakan pada tatanan makhluk hidup dan menciptakan lubang yang besar di tanah Wano Kuni. Big Mom bahkan sampai ketakutan terhadap jurus Torao dan menganggap jurus miliknya berbahaya. Kalian bisa melihat Torao menggunakan Punch Turwheel pada manga One Piece chapter 1039. Yang kelima, ada kemampuan bernama Air Room, sama seperti K-Room. Air Room juga merupakan variasi lainnya dari teknik andalan Trafalgar Law yaitu Room. Air Room sebenarnya mirip dengan K-Room yaitu awalannya sama-sama membuat room kecil. Jika K-Room-roomnya dikombinasikan dengan senjata, untuk Air Room sendiri, Torao melemparkan roomnya. Setelah dilemparkan dan terkena targetnya, Trafalgar Law menerapkan semacam efek khusus yang mempengaruhi target di dalamnya. Tidak seperti room biasa, Air Room akan tetap melekat pada targetnya dan itu dapat berkembang ukurannya tergantung bagaimana pengguna menginginkannya. Kemampuan Air Room pertama kali digunakan Torao yaitu ketika dirinya melawan Yonko Big Mom. Kalian bisa melihat kejadian tersebut pada komik One Piece chapter 1040. Kemampuan keenam Trafalgar Law setelah Awakening ada jurus bernama Silent atau bahasa Jepangnya Sairento. Sairento secara harfiah berarti tenang di mana itu sangat tepat sekali karena kemampuan ini mirip seperti ruang isolasi. Jurus ini bisa dibilang merupakan pengembangan dari jurus sebelumnya yaitu jurus Air Room. Setelah Air Room mengenai targetnya maka Torao selanjutnya menggunakan kemampuan Sairento sebagai kombinasinya. Barang siapa yang masuk ke dalam jangkauan Air Room maka orang tersebut tidak akan bisa memakai energi dan kekuatannya karena orang tersebut dibuat silent atau diam. Yonko sekelas Big Mom adalah korban pertama dari kemampuan Sairento di mana setelah masuk ke dalam Air Room dan terkena Sairento, Big Mom tampak diisolasi dari dunia luar. Dirinya kehilangan kuasa atas kemampuannya, suaranya tidak dapat didengar oleh anak buahnya seperti para homies buatannya, Napoleon, Hera dan Prometheus tampak linglung dan bingung seperti anak ayam yang kehilangan induknya setelah Big Mom terkena Sairento milik Trafalgar Law. Bisa dibilang kemampuan ini adalah kunci untuk menghentikan buah iblisnya Big Mom yang overpower. Kombinasi Air Room dan Sairento sepertinya juga memiliki ketahanan yang kuat. Big Mom berkali-kali terlihat berontak serta melepaskan seluruh kekuatannya. Meskipun begitu, ruang isolasi miliknya Torao tetap tidak bisa dihancurkan oleh Big Mom. Selain itu melihat dirinya yang menguasai haki. Big Mom sepertinya juga menggunakan haki tapi masih tetap saja tidak bisa menghancurkan ruang buatan Trafalgar Law. Ruang isolasi ciptaannya Trafalgar Law sekilas mirip seperti penjara di mana seseorang yang berada di dalamnya tidak bisa apa-apa selain menunggu nasibnya. Seseorang baru bisa lepas dari kurungan setelah dibebaskan oleh pemilik penjara atau bisa lepas dengan bantuan dari kotak susu. Jika diamati dengan tempo yang selambat-lambatnya, kemampuan kombinasi antara Air Room dan Sairento Trafalgar Law sekilas mirip dengan kemampuan Nagi-Nagi no Mi kepunyaannya Corazon. Saat menggunakan kemampuan buah iblisnya tersebut, Corazon menciptakan semacam ruangan kedap suara. Seseorang yang masuk ke dalam ruangan tersebut maka suara orang tersebut tidak akan bisa didengar oleh pihak luar. Trafalgar Law tampaknya memang sengaja menciptakan kombinasi jurus yang memiliki efek sama seperti Nagi-Nagi no Mi kepunyaannya Corazon. Kejadian tersebut sangat wajar di mana Torao memang sangat mengidolakan adik dari Doflamingo tersebut. Jurus itu juga bisa dijadikan sebagai penghormatannya kepada Corazon karena telah menyelamatkan nyawanya dari penyakit keputihan. Oh iya, Sairento pertama kali ditunjukkan Torao yaitu pada manga One Piece chapter 1040. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, matane.